Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi yang keempat, yaitu sistem penganggaran keuangan negara dan daerah. Di mana kelompok 3 yang beranggota saya Dwi Permatasari sebagai moderator dan Widya Eka Stefanesa sebagai pemateri, Hazira Gusin sebagai pemateri, Armalisa Nabila Putri sebagai pemateri, Arin Juliani sebagai pemateri, Safira Amelia sebagai pemateri, Trima Syari sebagai pemateri, dan Muhammad Aldri sebagai pemateri. Bentar guys. Di mana pada materi kali ini terdapat 6 pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada sumber penerimaan pemerintah, yang kedua ada jenis pajak pemerintah, yang ketiga ada kontribusi sektor pajak terhadap pendapatan negara atau pemerintah, yang keempat ada permasalahan penerimaan negara di sektor pajak, yang kelima ada strategi mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, materi pertama akan dijelaskan oleh Widya. Kepada Widya dipersilakan. Sumber penerimaan pemerintah terdiri dari 3 kategori utama. Yang pertama, pajak dan pendapatan dari pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, lebih dari 70% APBN, terdiri dari pajak langsung, PPh, PPB, dan pajak tidak langsung, PPN, PPNBM. Tantangan utama adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak serta praktik penghindaraan dan penggelapan pajak. Solusi yang diterapkan termasuk digitalisasi sistem pajak, pengawasan ketat, dan program pengampunan pajak. Terima kasih pada Widya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Armalisa. Pada Armalisa dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Yang kedua, pendapatan negara bukan pajak atau PNBP berkontribusi sekitar 20-25% dari total penerimaan negara, berasal dari royalti sumber daya alam, dividen BUMN, denda administratif, dan tarif layanan publik. Tantangan utama adalah transparansi dan efisiensi pengelolaan, sehingga diperlukan pengawasan ketat agar dana digunakan secara optimal. Yang ketiga, hibah dan pinjaman. Hibah diperoleh dari organisasi internasional atau negara lain tanpa kewajiban pengembalian, sementara pinjaman meliputi utang dalam negeri, obligasi pemerintah dan luar negeri dari IMF, Bank Dunia, dan lain-lain. Pengelolaan pinjaman harus dilakukan secara hati-hati agar tidak membebani negara dengan strategi seperti penerbitan obligasi hijau dan sukuk untuk proyek berkelanjutan. Terima kasih, moderator. Terima kasih pada Armalisa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hazira. Pada Hazira dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya jenis pajak pemerintah. Pajak pemerintah adalah pungutan wajib yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak ini dibagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama yaitu pajak pusat. Pajak pusat yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal atau DJP dan menjadi sumber utama penerimaan negara. Jenis pajak pusat meliputi yang pertama pajak penghasilan atau PPh, dikenakan atas penghasilan individu dan badan usaha, terdiri dari berbagai kategori seperti PPh pasal 21 yaitu tentang gaji, PPh pasal 23 tentang dividen dan royalti, dan lainnya. Yang kedua pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, yaitu PPN tarifnya 11% dikenakan pada transaksi barang dan jasa, sedangkan PPNBM diterapkan pada barang mewah. Yang ketiga, bea materai, pajak atas dokumen hukum dan transaksi keuangan dengan tarif 10.000 per dokumen. Pajak pusat menghadapi tantangan seperti rendahnya kepatuhan dan praktik penghindaran pajak, sehingga pemerintah menerapkan reformasi perpajakan dan digitalisasi sistem administrasi. Next. Yang kedua, pajak daerah.
Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk membiayai layanan publik. Pajak daerah terbagi menjadi yang pertama pajak provinsi, meliputi pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak air permukaan dan pajak rokok. Yang kedua ada pajak kabupaten atau kota, yaitu termasuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. Tantangan dalam pajak daerah meliputi rendahnya kepatuhan, kurangnya digitalisasi, dan potensi kebocoran pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pemungutannya. Terima kasih pada Azira. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arin Juliani. Kepada Arin dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya adalah kontribusi sektor pajak terhadap pendapatan negara. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah dan pembangunan nasional. Kontribusi sektor pajak terhadap pendapatan negara sangat signifikan karena tanpa penerimaan pajak yang memadai, pemerintah akan kesulitan dalam menjalankan program dan layanan publik. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai kontribusi pajak terhadap pendapatan negara. Yang pertama adalah tantangan dalam penerimaan pajak di Indonesia. Yang kedua, reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Tantangan dalam penerimaan pajak di Indonesia, yaitu yang pertama, rendahnya kepatuhan wajib pajak. Rasio kepatuhan pajak di Indonesia masih di kisaran 60-70%, jauh di bawah standar negara maju. Faktor utama meliputi kurangnya edukasi pajak, regulasi yang kompleks, serta persepsi negatif terhadap manfaat pajak. Yang kedua adalah penghindaran dan penggelapan pajak. Banyak perusahaan, terutama multinasional, memanfaatkan celah hukum untuk menghindari pajak melalui skema transfer pricing and tax haven. Penggelapan pajak juga marak terjadi dengan manipulasi laporan keuangan. Yang ketiga adalah ketergantungan pada sektor tertentu. Penerimaan pajak masih bergantung pada sektor industri ekstraktif, perbankan, dan manufaktur. Ketika sektor-sektor ini melemah, pendapatan negara pun terdampak. Oleh karena itu, diversifikasi sumber pajak termasuk dan ekonomi digital dan UMKM menjadi prioritas. Terima kasih pada Arin. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira. Pada Safira dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Yang pertama, digitalisasi sistem perpajakan. Pemerintah mengembangkan Core Tax Administration System atau CTAS serta menerapkan e-faktur dan e-billing untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi pajak. Pajak digital juga mulai diterapkan pada perusahaan teknologi global. 2. Penyederhanaan regulasi dan peningkatan kepatuhan. Reformasi melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU-HPP mencakup kenaikan tarif PPN, program pengungkapan sukarela atau PPS, dan penerapan pajak karbon untuk mendukung energi bersih. 3. Penegakan hukum pajak. Pemerintah meningkatkan pengawasan melalui Automatic Exchange of Information dengan lebih dari 100 negara, serta memanfaatkan Big Data dan AI untuk mendeteksi kecurangan pajak. Dengan reformasi ini, diharapkan penerimaan pajak semakin optimal sehingga dapat mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Terima kasih pada Safira. Dilanjutkan oleh Trimas Hari. Pada Trimas Hari dipersilakan. Baik, permasalahan penerimaan negara. Penerimaan pajak menjadi sumber utama pendapatan negara, tetapi optimalisasinya masih menghadapi berbagai kendala. Untuk mengatasinya diperlukan reformasi administrasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem perpajakan. 1. Reformasi administrasi perpajakan. 1. Penyederhanaan sistem perpajakan. Kompleksitas regulasi membuat wajib pajak, terutama UKM, kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Penyederhanaan prosedur dan penghapusan aturan yang tumpang tindih diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan. Yang kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pajak.
Publikasi laporan penggunaan dana pajak dan pengawasan terhadap aparat pajak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Yang ketiga, penguatan kapasitas aparatur pajak. Pelatihan berkelanjutan dan insentif bagi pegawai pajak diperlukan agar mereka dapat bekerja lebih profesional dan berintegritas. Yang kedua, peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pertama, edukasi dan sosialisasi pajak. Pemerintah perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak melalui kampanye, seminar, dan program edukasi di sekolah maupun universitas. Yang kedua, penerapan insentif pajak. Insentif seperti potongan pajak bagi wajib pajak yang patuh dapat mendorong kepatuhan lebih tinggi. Ketiga, sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar pajak. Denda pencabutan izin usaha hingga hukuman pidana bagi pelanggar pajak besar dapat memberikan efek jera dan mencegah penghindaran pajak. Yang ketiga itu pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam sistem perpajakan. Pertama ada penggunaan sistem elektronik, implementasi e-faktur dan e-billing dan e-filing mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak serta meningkatkan transparansi. Yang kedua pemanfaatan big data dan AI. Analisis data dan kecerdasan buatan dapat membantu mendeteksi kecurangan pajak dan meningkatkan efisiensi audit. Yang ketiga, integrasi dalam platform digital. Sistem perpajakan perlu terhubung dengan marketplace, e-commerce, dan layanan keuangan digital untuk memastikan pajak dari transaksi online terhitung dengan baik. Dengan langkah-langkah ini, penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Terima kasih. Adapun strategi mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Optimalisasi penerimaan pajak menjadi tantangan utama dalam kebijakan fiskal, karena berbagai hambatan seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, penghindaran pajak, serta kompleksitas regulasi. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan perpajakan dan identifikasi tentang utama menjadi langkah penting untuk meningkatkan penerimaan negara. Yang pertama ada evaluasi kebijakan perpajakan. Evaluasi kebijakan perpajakan bertujuan untuk menilai efektivitas sistem perpajakan dalam meningkatkan penerimaan negara dan keputusan dan kepatuhan wajib pajak. Beberapa aspek utama dalam evaluasi ini meliputi yang pertama ada kepatuhan wajib pajak, yang kedua ada digitalisasi perpajakan, yang kedua ada tantangan dan optimalisasi penerimaan pajak. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, masih terdapat beberapa tantangan utama antara lain. Yang pertama ada rendahnya kepatuhan wajib pajak, yang kedua ada penghindaran dan pelanggaran pajak, dan yang terakhir ada kompleksitas regulasi perpajakan. Dengan evaluasi kebijakan yang tepat dan upaya mengatasi tantangan utama, penerimaan pajak dapat ditingkatkan secara optimal guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk kesimpulan pada materi ini, sistem penganggaran keuangan negara dan daerah berperan penting dalam memastikan pengelolaan keuangan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel. Selain sebagai alat alokasi sumber daya, anggaran juga menjadi instrumen kebijakan ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan negara, terutama pajak, menghadapi tantangan seperti rendahnya kepatuhan dan penghindaran pajak, sehingga reformasi perpajakan menjadi langkah strategi untuk meningkatkan efektivitas penerimaan negara. Di tingkat daerah, kewenangan pengelolaan keuangan secara mandiri masih dihadapkan pada ketidakseimbangan fiskal dan kurangnya transparansi. Melalui reformasi administrasi perpajakan, digitalisasi sistem keuangan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penganggaran keuangan negara dan daerah dapat lebih optimal dan mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih teman-teman. Itulah materi yang dapat kami presentasikan. Kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Baiklah, pada Triana kami persilakan. Baiklah, perkenalkan saya Triana Setia Mifta dari kelompok 2 ingin bertanya, seperti yang kalian jelaskan tadi dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak, salah satunya dengan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar pajak. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, apakah sanksi yang diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia sudah cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak? Berikan alasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mila, pada Mila dipersilakan.
Baiklah, mohon izin teman-teman semua pertanyaannya langsung saya tulis saja di kolom chat ya. Ya, boleh. Selanjutnya, Mas Demitri, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Dimitri Dwi Lestari dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana digitalisasi dalam sistem perpajakan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi penerimaan pajak? Terima kasih. Sama dan Nadia, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Saya Nadia Diani Salza dengan NIM 070111 3823 dan 8198 dari kelompok 4 ingin bertanya bagaimana pemerintah dapat meningkatkan penerimaan tanpa membebani masyarakat. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Baiklah, sudah presentasi dari kami. Terima kasih atas partisipasi dan sudah mendengarkan materi dari kami. Jika ada kekurangan atau salah kata kami mohon maaf. Pada kalau kami mohon ampun. Semoga materi yang kalian dengarkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kami akhiri. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.